Shalom anak-anak yang ada di rumah. Kita berharap semua dalam keadaan sehat, dalam suasana sukacita untuk belajar pada saat ini. Saat ini kita akan belajar tentang ibadah yang berkenan dan tidak berkenan kepada Allah. Seperti apa ibadah yang berkenan dan tidak berkenan kepada Allah, itu akan kita belajar hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menyanyi dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kita nyanyikan sama-sama untuk membuat pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk memahami pelajaran kami, sehingga pelajaran kami ini boleh kami pahami dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Alkitab Yesaya pasal 29 ayat 13. Yesaya pasal 29 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Amin. Itu firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran kita pada hari ini, tentang ibadah yang berkenan dan tidak berkenan kepada Allah. Nah, di awal pembelajaran kita saat ini, kita diminta untuk menyebutkan 7 fakta tentang seorang yang kamu kenal baik. Satu orang yang kita kenal baik. 7 fakta yang kamu tahu tentang orang itu. Bisa dituliskan dalam buku kita, 7 fakta itu. Itu tidak dikumpul. Sekali lagi, itu tidak dikumpul. Itu hanya dituliskan. Selanjutnya, ibadah yang berkenan dan tidak berkenan, itu dimulai dengan kisah Kain dan Habel. Kisah Kain dan Habel. Anak-anak tahu kisah Kain dan Habel dalam kitab Kejadian pasal 4. Kitab Kejadian pasal 4 tentang kisah Kain dan Habel. 2 orang bersaudara yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun Tuhan tahu mana persembahan yang berkenan, mana persembahan yang tulus, dan mana persembahan yang tidak tulus. Persembahan Habel diindahkan Tuhan karena dia memberikan yang terbaik. Persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan karena dia memberikan hanya sebagian. Dalam artian ketulusan
untuk memberikan kepada Tuhan itu yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, persembahan juga yang berikut, kisah Nabi Yesaya. Dimulai dengan teguran kepada pemimpin Sodom. Yesaya pasal 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. Yesaya pasal 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya hanyalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ini teguran Tuhan. Mengapa Tuhan menolak? Persembahan mereka bukanlah persembahan yang jelek, tetapi persembahan tersebut menjadi sia-sia karena dosa mereka. Mereka terlihat beribadah, bernyanyi, berpuasa, berdoa, tetapi kehidupan mereka penuh dengan kejahatan. Mereka bertindak kejam terhadap orang lain, berlaku tidak adil dan tidak peduli dengan kehidupan anak yatim dan janda. Mereka mengisi hidup mereka hanya dengan upacara keagamaan. Itu tadi yang kita baca dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Ibadah yang dilakukan itu harusnya berpusat pada Tuhan, berfokus pada Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan tidak melihat seberapa sering, tetapi seberapa tulus, seberapa serius kita beribadah kepada Tuhan. Itu yang penting kepada Tuhan. Ada orang yang terlihat beribadah, hadir dalam ibadah, tetapi hati dan pikirannya tidak sedang beribadah. Dia memikirkan hal-hal yang lain. Yang berikut, tentang kisah Yesus dan bait Allah. Dalam Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Di situ Yesus marah dalam bait Allah. Firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam dan kepala dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Yesus menegur orang-orang yang menggunakan ruang ibadah, yang menggunakan tempat-tempat ibadah itu tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Mereka berjualan di sana untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri. Itu yang ditegur Yesus. Yang berikut, ketika Yesus memberikan pengajaran seperti itu, dan ketika Kain dan Habel tadi, kita belajar tentang kisahnya, teguran-teguran Yesus, teguran-teguran Tuhan dalam kitab Yesaya yang kita baca, Yesus hadir dengan memberikan pengampunan, dengan memberikan pengorbanan. Dia mengorbankan dirinya. Yohanes pasal 3 ayat 16 ini bukanlah ayat yang baru bagi anak-anak kelas 6, kelas 4, kelas 5 ini sudah dihafalkan. Karena begitu berkasar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perintah Tuhan percaya, janji Tuhan selamat, hidup yang kekal. Ini penting untuk kita ketahui bersama bagaimana tentang ibadah yang berkenan dan tidak berkenan kepada Allah. Nah, tentang kisah Rasul Paulus dan jemaat. Kisah Rasul Paulus dan jemaat.
dia menekankan tentang ibadah sejati. Ibadah sejati itu yang pertama dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Yang kedua dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Yang ketiga Kolose 3 ayat 23. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Ini tentang ibadah sejati. Lalu berharap anak-anak bisa membaca, bisa memahami, sehingga kita bisa lebih memahami ibadah sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tadi di awal kita sudah melihat, Tuhan melihat ketulusan kita dalam beribadah. Nah, agar ibadah-ibadah kita berkenan kepada Allah, sebaiknya kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibadah itu hanya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati Tuhan ketika kita beribadah. Kemudian menjadi teladan bagi semua orang. Anak-anak bagaimana menjadi teladan bagi semua orang? Berbicara dan bertingkah laku yang baik, jujur. Kemudian kita menjadi saksi Kristus. Sebagai seorang Kristen, kita diwajibkan, diharuskan untuk menjadi saksi Kristus. Yang berikut, ambil waktu doa pribadi dan merenungkan firman Tuhan. Tugas membaca Alkitab dari kelas 5 mudah-mudahan ini tidak berhenti, khususnya bagi yang belum selesai. Minta tolong anak-anak itu terus dilanjutkan. Mudah-mudahan corona cepat berlalu, Pak Guru bisa cek kembali di sekolah. Yang berikut, buatlah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita buat itu harus didasarkan pada firman Tuhan. Ini cara untuk melatih diri beribadah yang berkenan kepada Allah. Ada 5. Nah, untuk tugas kita hari ini, kita akan mengerjakan, anak-anak akan mengerjakan tugas pada halaman 22 dan 23 pada nomor 1 dan 2. Di nomor 1 itu anak-anak diingatkan kembali untuk menyanyikan lagu PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Setelah itu kita identifikasi apa pesan lagu itu, mengapa kita harus beribadah, apakah dimaksud dengan ibadah sejati, apa tugas pelayanan dapat kita lakukan sebagai wujud kita. Itu yang dikerjakan. Hanya 2 bagian. Nomor 1 itu untuk menstimulus kita, memberikan gambaran bagi kita untuk mengajar, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di nomor 2. Oke. Demikian, jika ada pertanyaan, boleh menghubungi Pak Guru di WhatsApp, bisa lewat grup, bisa juga di japri ke Pak Guru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang ibadah yang berkenan dan tidak berkenan kepadamu. Tolong kami untuk bisa belajar beribadah dengan baik, dengan fokus hanya bagimu. Biarlah ibadah-ibadah kami lakukan, hanya kami lakukan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Terus belajar dengan baik di rumah. Tuhan memberkati.